Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, buat kami mengerti apa yang menjadi maksud dari firman Tuhan, sehingga hidup kami selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan katakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini diberikan judul Grow Up. Di sini kita melihat ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam surat yang ditulisnya. Di sini kita melihat dikatakan berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Dan setelah dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, di sini grow up itu artinya menjadi dewasa atau tumbuh dewasa. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi dewasa atau tumbuh dewasa ini punya pengertian matang tentang pikiran, pandangan, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini kita melihat Rasul Paulus menggambarkan dirinya bahwa bagaimana ketika dia masih kanak-kanak, dia berkata, berpikir, dia merasa seperti kanak-kanak. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus? Karena pada saat itu jemaat yang di Korintus sedang ada di dalam perpecahan dan ada di dalam kesombongan karena mereka dikaruniai dengan karunia-karunia Roh Kudus pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus menulis hal ini untuk mengoreksi pandangan mereka, untuk menekankan bahwa ada yang lebih penting daripada apa yang mereka dapatkan itu. Ada yang lebih penting daripada karunia-karunia rohani, karunia Roh Kudus yang mereka dapatkan itu. Apa itu? Yaitu kasih. Nah, di sini Rasul Paulus mau sampaikan bahwa kasih itu lebih penting daripada semua yang mereka dapatkan. Karena sekalipun mereka bisa melakukan segala sesuatu, bisa punya iman yang sempurna, tetapi ketika mereka tidak punya kasih, maka itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti kita manusia yang mengalami proses pertumbuhan dari bayi menjadi anak-anak, lalu kita dewasa, lalu kita tua, dan pada akhirnya juga kita akan kembali kepada pencipta kita. Nah, di sini begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita juga harus mengalami pertumbuhan. Nah, di tahun yang baru ini kita tidak boleh sama dengan tahun yang lalu. Kita harus bertumbuh semakin kita maju dalam kerohanian kita sehingga kita didapati Tuhan, hidup kita itu berkenan. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, secara cepat saja kita lihat tadi 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, berkata-kata seperti kanak-kanak. Di sini Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat Korintus untuk apa? Supaya mereka meninggalkan perkataan yang seperti kanak-kanak. Perkataan seperti kanak-kanak itu seperti apa sih? Nah, kita manusia ini di berbagai usia kita diberikan kemampuan untuk berkata-kata, dan di dalam kita bersosialisasi, bagaimana kita bercakap-cakap dengan orang lain, kita diberikan kemampuan dengan batas usia tertentu. Namun yang membedakannya adalah isi percakapan kita. Bagaimana ketika orang dewasa berbicara dengan temannya yang dewasa, dan kita bandingkan dengan anak-anak yang berbicara dengan temannya yang masih anak-anak.
tentunya isi percakapan mereka berbeda. Kalau orang dewasa mungkin membicarakan bagaimana mereka mengurus rumah tangga, bagaimana mereka mencari nafkah buat keluarga. Ada banyak hal yang mungkin mereka bahas, tetapi berbeda dengan anak-anak. Anak-anak tidak mungkin membicarakan bagaimana mereka mengurus rumah tangga, bagaimana mereka mengurus anak dan lain sebagainya. Tapi yang mereka bicarakan adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka senangi. Mungkin permainan atau hobi mereka yang lainnya. Itu yang ada dalam percakapan anak-anak. Nah, Rasul Paulus di sini mau sampaikan kepada jemaat di Korintus untuk meninggalkan percakapan-percakapan yang seperti anak-anak, perkataan-perkataan yang seperti anak-anak. Perkataan-perkataan yang harusnya tidak disampaikan oleh orang yang sudah dewasa. Nah, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang sangat luar biasa karena mereka diperlengkapi dengan hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus bekerja dan mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus itu di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita lihat di sini Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada mereka untuk tinggalkan sifat kanak-kanak itu, perkataan yang seperti kanak-kanak. Lalu yang berikut, Rasul Paulus inginkan supaya meninggalkan perasaan yang kanak-kanak. Banyak orang berpendapat bahwa masa kecil itu adalah masa yang paling menyenangkan karena di situ kita diperhatikan begitu rupa oleh orang tua kita, kita mendapat kasih sayang dari semua orang, sehingga terkadang masa kecil itu anak kecil sering didapati egois, memikirkan dirinya sendiri, baperan, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat firman Tuhan katakan tinggalkan perasaan yang seperti anak-anak itu. Kita harus dewasa, kita harus merasa seperti orang dewasa. Kita jangan salah mengartikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar mengerti apa makna kasih yang sebenarnya. Kasih itu tidak hanya tertuju kepada diri kita sendiri, tetapi kasih juga itu kita berikan, kita bagikan buat orang lain. Rasul Paulus tadi ingatkan supaya meninggalkan perasaan yang kanak-kanak, tetapi biarlah mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu yang Rasul Paulus sampaikan. Lalu yang ketiga, di situ Rasul Paulus sampaikan untuk meninggalkan pikiran yang seperti kanak-kanak. Ketika masih anak-anak, pola pikirnya masih sangat-sangat dangkal, mungkin belum bisa berpikir dengan sesuatu yang besar seperti yang orang dewasa pikirkan. Rasul Paulus katakan supaya jangan punya pola pikir yang seperti anak-anak. Kita ini orang yang dewasa, orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Kita harus punya pola pikir yang dewasa. Tadi firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 5, kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama seperti dengan yang Tuhan punya, seperti dengan yang Yesus kita punya. Biarlah kita memiliki ketiga hal ini yang tadi sudah diajarkan di dalam firman Tuhan. Kita memiliki pola pikir yang dewasa, kita berkata-kata seperti orang dewasa, kita merasa seperti orang dewasa, tentunya dewasa di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh untuk terus maju di dalam Tuhan. Jangan tinggal terus menjadi anak-anak rohani, tetapi kita harus menjadi dewasa rohani sehingga hidup kita benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kita yang bisa memilih untuk kita mau menjadi dewasa atau tidak. Hal ini mengingatkan kita bahwa pilihan itu ada di tangan kita. Kita harus pilih yang mana, kita yang lebih tahu. Puji Tuhan, biarlah kita terus semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita meninggalkan sifat-sifat yang kekanak-kanakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Teruslah pimpin kehidupan kami supaya kami meninggalkan sifat kekanak-kanakan kami, tetapi kami terus bertumbuh menjadi dewasa sehingga hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi dan berada, kami ada dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.